Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Syafa. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian satu sektor atau yang biasa dikenal dengan perekonomian tertutup. Nah, sekarang kita akan membahas yang dua sektor ya. Untuk yang dua sektor di sini, di mana yang pertama yang kita bahas mengenai perekonomian dua sektor di sini, ini merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan juga perusahaan. Jadi ada pelaku ekonomi, ada rumah tangga dan juga perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Sehingga ini persamaannya bisa dirumuskan Y sama dengan C plus I. C di sini adalah sektor rumah tangga dan I adalah investasi perusahaan. Nah, sekarang ini fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ini seperti yang diketahui, fungsi konsumsi itu bisa dirumuskan C sama dengan A plus BY. A plus BY. C-nya ini adalah jumlah pengeluaran konsumsi, A-nya ini besarnya konsumsi pada saat pendapatan sama dengan 0. Artinya ketika pendapatan 0, ini ada besarnya konsumsi sebesar otonomos A. B ini adalah hasrat konsumsi marginal atau MPC. MPC kemarin bisa dirumuskan MPC sama dengan B atau delta C dibagi delta Y, di mana delta C di sini adalah C2 dikurangi C1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Artinya setiap perubahan pendapatan ini berpengaruh pada perubahan konsumsi. Sebesar apa itu dihitung di dalam MPC. Delta C dibagi delta Y. Y adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Nah, sekarang ini ada fungsi tabungan. Untuk fungsi tabungan ini bisa dirumuskan S sama dengan min A. Min A kalau di fungsi konsumsi ini sama dengan A, kalau di fungsi tabungan itu min A plus 1 min B. 1 min B itu artinya 1 min MPC. Kalau di fungsi konsumsi B-nya sudah diketahui, ini tinggal untuk fungsi tabungan itu tinggal dikurangi saja 1 min B. Y, di mana S adalah jumlah tabungan, A jumlah tabungan pada saat pendapatan sama dengan 0. 1 min B itu adalah MPS, marginal propensity to save. Itu adalah perubahan tabungan MPS. Perubahan besarnya tabungan yang diakibatkan karena perubahan pendapatan yang bisa disebut dalam MPS atau 1 min B. Y adalah sama, ini pendapatan disposable. Selanjutnya, ini pendapatan nasional yang seimbang atau equilibrium, di mana dikatakan seimbang antara pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa dengan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Artinya kegiatan konsumen ini bisa disebut sebagai kegiatan membelanjakan pendapatannya dan sisanya itu ditabung, sehingga bisa dirumuskan Y sama dengan konsumsi plus saving. Itu ditabung, selain dibelanjakan pendapatannya itu sisanya dipergunakan untuk ditabung. Nah, untuk selanjutnya dari sisi produsen, ini pendapatannya adalah barang yang dihasilkan yang terdiri dari barang konsumsi dan investasi. Di mana untuk Y-nya di sini adalah Y sama dengan konsumsi plus investasi.
Kalau dilihat yang dari sisi produsen, C plus I itu I-nya di sini adalah investasi. Kalau di kegiatan konsumen itu C plus S, S-nya itu adalah tabungan. Sehingga pendapatan nasional dikatakan seimbang manakala C plus S sama dengan C plus I. Atau ini karena sama-sama C di ruas kiri dan ruas kanan, ini bisa dihilangkan sehingga bisa dikatakan bahwa pendapatan nasional dikatakan seimbang manakala saving sama dengan investasi. Ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh soal. Diketahui fungsi konsumsinya C sama dengan 20 plus 0,75Y. Ini kebetulan sudah diketahui ya fungsi konsumsinya, sehingga enak tinggal dimasukkan saja nantinya ke rumus fungsinya. Fungsi diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 20 plus 0,75Y. Ini besarnya investasi per tahun, investasinya ini sebesar 40, sehingga carilah besarnya pendapatan nasional equilibrium atau keseimbangan, di mana ditanyakan yang pertama besarnya konsumsi equilibrium dan yang kedua adalah besarnya saving equilibrium. Itu. Sehingga ini bisa kita kerjakan di mana fungsi untuk keseimbangan dua sektor di awal Y sama dengan konsumsi plus investasi. Y sama dengan konsumsi plus investasi, di mana Y-nya ini tetap, ini konsumsinya kita ganti dengan fungsi konsumsi yang ada di soal ya, 20 plus 0,75Y ditambah investasinya sebesar 40. Yang sesama Y kita pindah ke ruas kiri, Y ini adalah 1, sehingga Y yang ada di ruas kiri itu 1 ya sebenarnya ya. 0,75Y ini yang berada di ruas kanan dipindah ke ruas kiri, sehingga Y min 0,75Y itu sama dengan 0,25Y. Sama dengan 40 ditambah 20 sama dengan 60. 0,25Y ini sama dengan 60, bisa dicari Y-nya. Y-nya adalah 60 dibagi 0,25, sehingga Y equilibrium atau besarnya pendapatan nasional equilibrium ini sama dengan 240. Sehingga di sini untuk mencari besarnya konsumsi equilibrium tinggal Y equilibrium dimasukkan ke fungsi konsumsi. Fungsi konsumsinya C sama dengan 20 plus 0,75Y. Y-nya kita ganti dengan 240. C sama dengan 20 tetap plus 0,75 dikalikan dengan 240. 0,75 dikali dengan 240 ini kemudian ditambah 20, hasilnya adalah 200. Jadi bisa diketahui besarnya konsumsi equilibrium di sini adalah sebesar 200. Sekarang S atau saving equilibrium ini langsung bisa diketahui. S-nya sama dengan Y equilibrium sebesar 240 dikurangi besarnya konsumsi equilibrium ini 200 sama dengan 40, sehingga terbukti bahwa saving ini sama dengan investasi, sama dengan 40. Besarnya saving equilibrium di sini adalah 40, di mana kita bisa membuktikan Y sama dengan konsumsi plus investasi. Konsumsi plus investasi 200 ditambah 40 sama dengan 240, sama dengan Y equilibrium yang sudah dihasilkan di awal. Y equilibrium sama dengan 240. Demikian yang bisa Bu Syafa sampaikan pada video kali ini. Selebihnya kalian bisa menambah dengan
dengan referensi-referensi lain yang sekiranya bisa mendukung materi di kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.